pelaksanaan MEF 2020-2024 yang merupakan tahap akhir pembangunan kekuatan sejak 2010 penuh dengan dinamika. Penyebabnya antara lain karena daftar rencana belanja mesin perang oleh Indonesia bagaikan roller coaster yang bergerak jungkir balik. Daftar belanja sistem senjata banyak mengalami perubahan, begitu pula dengan masuknya para calon pemasok baru dan tersingkirnya beberapa pemain lama. Daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNJM 2020-2024 mengalami revisi sampai 4 kali dengan nilai final pinjaman luar negeri atau PLN yang disepakati oleh Taman Suropati sebesar 34,4 miliar US dollar. Dinamika rencana akuisisi peralatan perang tidak lepas dari kapasitas fiskal negara, di mana penentu besaran kapasitas fiskal bukan Medan Merdeka Barat, tetapi lapangan Banteng. Kementerian Keuangan berhasil memenangkan pertarungan melawan Kementerian Pertahanan dalam urusan besaran alokasi PLN berkat campur tangan Presiden Joko Widodo. Lewat veto Presiden pada rapat kabinet terbatas pada 28 November 2023, alokasi akhir PLN untuk Kementerian Pertahanan hingga 31 Desember 2024 kembali ke angka 25 miliar US dollar. Dengan kata lain, besaran tersebut sesuai dengan nilai total penetapan sumber pembiayaan atau PSP yang sudah diterbitkan oleh Menteri Keuangan sejak April 2021 hingga April 2023. Akibat veto Presiden, Kementerian Pertahanan terancam tidak bisa mewujudkan sejumlah program penting yang belum menerima PSP dari orang nomor satu di lapangan Banteng, seperti rencana mendatangkan pesawat pancar gas F-15IX dari Boeing dan fregat buatan Fincantieri. Guna menyelamatkan peluang Jakarta menjadi operator kapal kombatan karya anak bangsa Italia, pada Desember 2023, Medan Merdeka Barat mengajukan permohonan pembatalan 16 PSP yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dialihkan untuk 2 program terkait kapal perang sejenis frame dan OPV. Sampai sekarang belum ada persetujuan bendahara negara atas permohonan tersebut. Di antara kegiatan yang sudah mendapatkan PSP namun diminta untuk dibatalkan adalah pembelian kapal korvet dan dukungannya. Program senilai 105,9 juta US dollar adalah akuisisi kapal perang bekas yang bersifat interim. Pengadaan kapal perang bekas memang merupakan salah satu pembeda MEF 2020-2024 dengan MEF 2015-2019. Dalam urusan ini, Jakarta pernah berencana mengimpor fregat bekas dari Roma yang satu paket dengan rencana impor fregat frame. Indonesia sempat pula mengincar kapal korvet bekas asal Korea Selatan guna memperkuat TNI Angkatan Laut. Tidak cukup dari Roma dan Seoul, Jakarta juga tertarik untuk kapal perang bekas dari Beijing. Setidaknya, terdapat 2 kapal perang bekas Cina yang masuk dalam radar Kementerian Pertahanan untuk diimpor, yakni tipe 056 dan tipe 052. Tipe 056 tercatat sebagai kapal kombatan jenis korvet yang rajin beroperasi di Laut Cina Selatan dengan tujuan mempreteli hak berdaulat dan kedaulatan beberapa negara ASEAN di Laut Cina Selatan. Sedangkan tipe 052 digolongkan sebagai kapal perusak yang juga rutin beroperasi di Laut Cina Selatan dengan tujuan yang sama, yaitu mempreteli hak berdaulat dan kedaulatan beberapa negara Asia Tenggara di perairan tersebut. Sebagaimana diketahui, sejak menjadi kekuatan global, Cina mengikuti jejak Amerika Serikat, yakni mengabaikan hukum internasional jika hukum antar bangsa dipandang tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Tingkah laku Cina di Laut Cina Selatan yang melanggar hukum antar bangsa tentu saja tidak dapat diterima, apalagi ditoleransi oleh negara-negara ASEAN. Jakarta merupakan salah satu ibu kota negara Asia Tenggara yang gencar menentang aksi-aksi Beijing yang melanggar hukum internasional, baik melalui langkah-langkah Indonesia di jalur diplomasi bilateral maupun multilateral. Walakin
Upaya Indonesia agar Cina mematuhi aturan antarbangsa belum berhasil, termasuk kemacetan pembahasan Code of Conduct atau COC Laut Cina Selatan selama lebih dari 10 tahun karena Beijing tidak ingin diatur oleh hukum internasional. Dirikan Jakarta untuk menjadikan Beijing sebagai pemasok kapal perang tentu saja hal yang menggelikan sekaligus tidak strategis. Bagaimana mungkin Indonesia bisa mengamankan kepentingan nasional yang terkait Laut Cina Selatan memakai mesin perang karya anak bangsa Cina? Merupakan sebuah fakta yang tidak dapat dibantah bahwa Cina berupaya mempreteli dan melenyapkan kepentingan nasional Indonesia di perairan strategis tersebut. Fakta demikian tidak dapat dibantah oleh siapapun, walaupun di media sosial terdapat buzzer pro-Cina. Walaupun alokasi PSP akuisisi korvet bekas sudah diusulkan oleh Medan Merdeka Barat untuk dibatalkan dan dialihkan bagi kapal kombatan Gloran Fincantieri, nampaknya Cina tetap bersikeras menyodorkan kapal perang bekas miliknya kepada Indonesia. Lobi-lobi Beijing terus bekerja di Jakarta untuk menggolkan ekspor peralatan perang bekas ke Indonesia. Sejumlah sumber kredibel yang mengetahui tentang hal tersebut membenarkan adanya lobi gencar agar Kementerian Pertahanan luluh hatinya dan memutuskan mengimpor kapal perang bekas dari Beijing. Lobi mendorong kapal perang bekas tidak dapat dipisahkan pula dari lobi agar Indonesia melirik kapal selam diesel elektrik Cina setelah Bangkok membatalkan pengadaan kapal selam S-26 dari Beijing. Lalu bagaimana peluang keberhasilan lobi Cina untuk menjual kapal perang bekas ke Indonesia? Secara umum, peluang sukses lobi Beijing pada tahun 2024 terbilang kecil karena besaran PLN telah dikunci oleh Menteri Keuangan. Selain itu, tidak nampak hilal bahwa Medan Merdeka Barat akan kembali mengusulkan pembatalan PSP kepada Menteri Keuangan hanya demi memuaskan lobi Cina. Sebab kegiatan-kegiatan yang sudah mendapatkan PSP kini dalam tahap akhir negosiasi dan diharapkan kontrak akan segera ditandatangani pada tahun ini. Boleh jadi Beijing memiliki peluang mengekspor kapal perang bekas ke Jakarta pada era 2025-2029. Akan tetapi hal tersebut akan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintahan baru di Jakarta. Apakah pemerintahan tersebut mempunyai kecenderungan pro-Cina dalam urusan keamanan kawasan atau tidak? Tentu saja akan menjadi hal yang sangat memprihatinkan jika pemerintahan baru Indonesia cenderung pro-Cina dalam urusan keamanan kawasan, sebab justru Beijing lah yang mengancam tatanan regional yang selama ini sudah tercipta. Lebih baik bagi Indonesia melaksanakan akuisisi kapal perang dari negara-negara lain yang tidak memiliki strategic intention untuk mempreteli hak berdaulat dan kedaulatan Jakarta di Laut Cina Selatan.